Halo, jumpa lagi dengan Valentera Channel. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai GSD berikut dengan contoh-contohnya. Sebagai latihan, teman-teman dapat download materinya yang sudah saya siapkan, linknya di description di video ini. Silakan di-download dan kita akan bahas bersama-sama. Dan saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kliklah subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi ketika saya upload video-video selanjutnya. Silakan juga di-share ke teman-teman yang lain atau ke siapapun yang ingin belajar CATIA secara gratis. Baik, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke latihan yang kedua mengenai 3D surfacing. Silakan download filenya. Soal yang sudah disiapkan seperti ini soalnya. Nah, perhatikan teman-teman, di sini kita diminta untuk membuat sebuah bracket. Perintahnya adalah create from new path file. Artinya kita membuat dari file baru. Dari mana memulainya? Perhatikan, kita akan mulai dari origin point, yaitu x0, y0, z0. Nah, kalau kita perhatikan drawing berikut ini, dari tampak samping terlihat bahwa kita hanya membuat 4 buah surface, 1, 2, 3, 4. Hanya itu, simple sekali. Oke, baik, kita akan mulai. Teman-teman boleh disiapkan CATIA-nya. Modul yang kita gunakan adalah GSD. Saya akan masuk ke GSD, Generative Shape Design. Boleh langsung dikasih nama, pathnya adalah bracket 02. Oke. Ya, kita sudah masuk ke CATIA-nya. Nah, seperti biasa teman-teman, settingan CATIA itu sesuai dengan selera masing-masing. Menurut teman-teman yang enaknya seperti apa konfigurasi dari tampilan CATIA-nya. Nah, teman-teman, di sini kita sudah punya satu geometrical set. Boleh langsung diganti namanya. Misalkan kasih nama sebagai reference, kasih nama ref misalkan ya. Nah, sesuai dengan soal kita akan mulai dari origin point, maka buatlah point di sini, kemudian buatlah garis senternya ke arah x, y, dan z untuk memudahkan kita untuk membuat elemen-elemen selanjutnya. Oke, kita buat, klik point. Dengan pola apa membuat poin? Ya, tentunya dengan koordinat x0, y0, z0. Buatlah poin di sini ya. Kita dapat poin 1, teman-teman boleh dirubah namanya. Ini adalah base point. Kemudian simbolnya juga silakan diganti. Ini adalah poin penting sebagai basic ketika kita membuat elemen-elemen yang lain. Nah, teman-teman selalu perhatikan arah kompas ketika kita ingin membuat drawing sesuai dengan perintah di drawingnya. Nah, kalau kita lihat dari tampak atas, perhatikan ke arah Y plus itu adalah ke kiri, right ke kiri, kemudian front itu X minus ke bawah, artinya X plus itu ke atas ya. Maka kita bisa posisikan, kalau di sini ada Y dan X, maka teman-teman kliklah Z. Kliklah Z di kompasnya, maka nanti kita akan mendapatkan posisi seperti ini. X plus ke atas, Y plus ke kiri. Perhatikan di drawingnya, apakah sudah sama dari tampak atas? Y plus ke kiri, X plus ke atas, karena di sini X minusnya ke bawah, front. Oke, berarti kita sudah memposisikan sebagai tampilan tampak atas. Buatlah garis referensi ke arah X dan ke arah Y. Maka buatlah line. Menggunakan apa? Ya, tentu kita gunakan line type-nya adalah gunakan point dan direction. Poinnya mana? Poinnya adalah base point tentunya ke arah X. Misalkan teman-teman buatlah X komponen, gunakanlah mirror extend supaya memudahkan kita nanti ya. Panjangnya berapa? Disesuaikan dengan drawingnya.
Di situ hanya dibutuhkan kecil ya, sedikit, tidak banyak, mungkin hanya sekitar 50 cukup ya. 50 ke kiri dan ke kanan ya, 20 oke lah, 25 seperti ini ya. Preview. Oke, ini adalah ke arah X. Jangan lupa diberi nama supaya kita tidak keliru. Nanti ini adalah misalkan X direction ya. Buatlah garis yang sama direction terhadap Y, poinnya poin yang sama, kemudian directionnya klik kanan, Y komponen ya, misalkan sama seperti ini. Jangan lupa diberi nama, ini adalah Y direction. Nah, kemudian teman-teman putarlah sedikit di rotasi sehingga kita memposisikan ke arah 3 dimensi. Perhatikan Z-nya kita ambil ke arah atas. Buatlah garis ke arah Z direction. Gunakan point dan direction. Poinnya poin yang sama. Directionnya gunakanlah Z direction. Nah, seperti ini. Namanya diganti menjadi Z direction. Nah, teman-teman, karena ini garis center, boleh line type-nya ganti menjadi garis center. Warnanya boleh disesuaikan. Misalkan disamakan dengan warna poinnya. Maka kita sudah mendapatkan garis center dari part yang akan kita buat. Oke, posisinya seperti ini teman-teman. Ke arah X, ke arah Y, ke arah Z, mohon diperhatikan. Buatlah geometrical set baru, insert geometrical set, berikan nama misalkan base surface. Seperti itu. Nah, apa yang kita buat? Buatlah surface yang pertama. Itu yang dilihat dari tampak atas, yang ini ya. Ke atas X plus itu 17, ke bawah X minus 11. Namun kita jangan buat persis sama seperti itu, dibuatlah lebih ya, selalu dibuat lebih. Nah, nanti finalnya baru kita cutting. Oke, mudah sekali untuk membuat ini. Seperti di latihan-latihan sebelumnya, kita bisa menggunakan extrude surface saja. Profilnya mana? Profilnya teman-teman ambillah Y direction, kemudian directionnya ambillah X direction. Perhatikan panjangnya ke atas dan ke bawahnya berapa, sesuai dengan kebutuhan saja. Ke bawahnya hanya 11 ya. Jadi dibuat 20, oke. Ke atas diusahakan lebih, oke. Nah, seperti ini. Teman-teman boleh diberi nama, ini misalkan surface 1 ya, surface 1 saya buat transparan dan diberi warna hijau misalkan ya, untuk memudahkan. Nah, maka kita sudah membuat satu surface bagian atas. Nah, untuk membuat surface yang bawah yang panjangnya 5 mm ini, teman-teman cukup membuat satu curve, kemudian kita buat sweep surface di situ. Kita lakukan. Maka di sini saya menggunakan parallel curve atau offset ya. Parallel curve, supportnya adalah base surface. Arahnya kemana? Arahnya adalah ke bawah ya teman-teman. Ke bawah. Jaraknya berapa? Jaraknya 5 ya. Jaraknya 5. Preview. Nah, hanya di situ posisinya. Nah, dari sini kita bisa membuat surface dengan menggunakan sweep surface. Klik sweep surface. Pola pembuatannya kita gunakan, profilnya adalah line karena dari
curve yang kita buat. Gunakanlah subtype-nya adalah with reference surface. Ya. Guide curve-nya mana? Guide curve-nya adalah curve yang barusan kita buat, reference surface-nya adalah base surface atau surface 1. Oke. Nah, dari situ kita tentukan sudutnya sesuai dengan drawing, itu diminta 120 derajat. Masukkan 120 derajat. Review. Nah, maka teman-teman akan jadi surface seperti ini. Nah, di sini length-nya teman-teman ditambahkan. Misalkan ke atas kita kasih 5, ke bawah kita kasih 10 saja sudah cukup sebetulnya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan hanya 5 mili ke arah bawah. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah surface 2. Klik kanan properties, kasih nama surface 2. Beri dia transparan dan kasih warna biru misalkan. Itu. Kemudian kita buat surface selanjutnya yang sudutnya 110 derajat. Bagaimana cara pembuatannya? Polanya sama persis dengan yang barusan kita lakukan. Ya, teman-teman bisa lakukan parallel curve dari mana? Dari center tentunya ya. Supportnya adalah surface 1, ya, arahnya ke atas. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 17. Masukkan 17. Hanya sampai di situ. Ya. Kemudian buatlah sweep surface seperti tadi, sudutnya 110 derajat. Klik sweep surface. Polanya pun sama, gunakan with reference surface. Guide curve-nya adalah ini, curve-nya. Reference surface-nya adalah ini. Arahnya yang ke bawah tentunya. Preview. Nah, sudutnya masukkan 110 derajat. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman di sini perhatikan panjang yang kita butuhkan kira-kira berapa? Kira-kira 16 ya. Boleh dibalik arahnya. Nah, seperti itu. Nah, yang 10 kita ganti misalkan 20. Ke atasnya tetap 5 ya. Misalkan 20, dilebihkan, jangan dipas ya. Preview, oke. Jadi surface-nya, ini adalah surface 3. Klik kanan, properti, kasih nama surface 3. Boleh dikasih transparan dan warnanya silver. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita akan membuat surface yang sudutnya miring 8 derajat. Nah, perhatikan. Untuk membuat yang 8 derajat ini, di sini kita bisa lakukan dengan cara offset surface, jaraknya 16. Dan dari situ nanti kita akan mendapatkan curve yang ini. Baru kita buat rotasi 8 derajat surface-nya. Oke, kita lakukan. Kita bisa offset surface. Dari surface 1, offsetnya ke bawah ya teman-teman. Anak panahnya ke bawah. Nah, ini jaraknya berapa? Jaraknya adalah 16. Preview. Nah, di sini kita tidak menggunakan parallel curve ya. Jangan salah ya teman-teman. Perhatikan soalnya kita tidak menggunakan parallel curve karena yang diminta adalah 16 sejajar dengan atas atau surface yang 1. Seperti itu. Maka kita gunakan offset. Kemudian kita buat curve di sini dengan menggunakan intersection surface. Surface 1 dengan surface yang ini kita intersection, maka kita mendapatkan curve yang ini ya. Nah, baru kita buat surface-nya. Gunakan pola yang sama menggunakan sweep surface. Guide curve-nya mana? Guide curve-nya adalah barusan yang kita buat. Nah, reference surface-nya mana? Reference surface-nya adalah terhadap tadi yang offset 16 ini ya. Maka ini adalah sebagai reference surface-nya. Sudutnya berapa? Sudutnya 8 derajat. Masukkan, preview. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan arah panahnya ya. Bisa ditukar, dibalik.
itu panjangnya 20. Di drawing itu diminta 15,5, berarti cukup ya, seperti itu. Preview, oke. Maka kita mendapatkan surface yang keempat ya. Klik kanan properties. Nah, teman-teman boleh dikasih nama, ini adalah surface yang keempat. Oke, selesai. Surface yang offset ini tidak kita butuhkan, boleh di hide saja supaya nanti teman-teman tidak bingung ya. Ini boleh dikasih transparan, warnanya tetap kuning seperti itu. Ini adalah base surface ya teman-teman. Base surface-nya sudah kita buat. Apakah teman-teman akan langsung eksekusi? Boleh, tetapi sebaiknya nanti saja ya, di proses finalnya baru kita lakukan eksekusi. Nah, sekarang kita siapkan dulu elemen-elemennya. Base surface sudah, maka sekarang yang terakhir adalah kita buat untuk cutting surface. Maka teman-teman boleh insert geometrical set baru, kasih nama misalkan cut surface. Untuk membuat cutting surface, teman-teman perhatikan di soalnya, nah bahwa di setiap sisinya itu diminta ada R5 untuk yang bagian ke arah X, X plus, kemudian bagian X minus itu adalah R3 bagian bawahnya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk membuat radius itu? Maka cutting surface-nya kita bisa gabungkan sekaligus menjadi satu supaya nanti proses trimmingnya menjadi mudah. Yang pertama kita buat cutting untuk lubang. Kita tidak perlu membuat lingkaran di sini. Kita bisa langsung menggunakan silinder. Yang kita butuhkan adalah poinnya saja. Jaraknya berapa? 60. Oke, kita buat dulu. Oke, kita buat point. Menggunakan point type-nya adalah menggunakan point on curve ya. Curve-nya mana? Curve-nya adalah garis center tentunya yang ke arah Y direction. Kemudian startnya dari mana? Reference point-nya adalah dari base point ya, ke arah ke kiri dulu boleh, ke kanan dulu boleh. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 60/2, masukkan 60/2, atau teman-teman mau langsung masukkan 30 boleh ya. Ada banyak cara ini, teman-teman bisa buat satu kemudian di mirror atau membuat poin satu lagi. Saya akan membuat poin yang satu lagi dengan pola yang sama. Startnya dari base point. Nah, di sini jaraknya adalah 30 atau 60/2 ya, sama. Ya teman-teman, selanjutnya kita hanya cukup membuat silinder di situ, di poin tersebut. Klik silinder, poinnya mana? Poinnya adalah ini. Kemudian directionnya adalah Z direction ya. Radiusnya berapa? Radiusnya adalah 11,5/2. Preview. Nah, seperti itu. Jaraknya berapa? Teman-teman, di sini bolehlah dikasih misalkan length 1 5, length 2-nya 5. Preview seperti itu. Nah, dengan pola yang sama kita buat satu lagi silinder di titik yang satunya. Directionnya juga sama, diameternya juga sama. Preview, oke. Maka jadi ya. Boleh dikasih nama silindernya, ini adalah hole misalkan 1. Kemudian yang kedua kasih nama hole 2. Seperti itu. Beri warna khusus untuk cutting elemen. Nah, ini sangat memudahkan ketika nanti teman-teman melakukan editing. Lubang sudah. Sekarang kita tinggal membuat cutting line yang bagian luar. Jaraknya adalah 90. Nah, teman-teman di sini bisa gunakan offset surface ya. Dari center. Buatlah surface
bantuan di center ya. Seperti ini, buat saja dengan menggunakan extrude yang mudah ya. Extrude surface, directionnya adalah ini ya teman-teman. Mungkin tidak harus mirror, disesuaikan dengan kebutuhan ya panjangnya, sampai kira-kira tembus ke seluruh bagian dari surface-nya. Nah, kemudian buatlah offset surface ke dua sisi, jaraknya adalah 90/2. Offset surface dari center, gunakan both side ya. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 90/2. Preview, maka kita akan mendapatkan dua surface di sini, kiri dan kanan. Yang tengah boleh di hide karena kita tidak butuhkan. Seperti itu. Nah, teman-teman, kemudian di soalnya itu adalah jarak surface yang nomor 4 itu adalah 15,5, surface yang nomor 2 adalah 5. Maka kita bisa menggunakan parallel curve di sini ya. Jaraknya 15,5, kemudian kita buat surface yang 90 derajat terhadap dari base surface-nya. Oke, kita lakukan satu-satu. Misalkan yang 5 mili dulu boleh. Ya, di sini kita buatlah parallel curve dari curve yang ini. Supportnya adalah surface 2, arahnya ke bawah ya, seperti ini ya. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 5, konstantanya 5, masukkan 5, preview. Oke. Ya, kalau teman-teman merasa terganggu dengan kiri kanan ini, boleh di hide dulu supaya nanti tampilannya lebih enak dilihat ya. Ini juga boleh di hide dulu ya, nanti mudah untuk dipanggil lagi. Nah, buatlah surface yang 90 derajat terhadap surface 2 ini. Kita bisa gunakan sweep surface. Gunakan sweep surface, polanya sama, gunakan with reference surface ya. Guide curve-nya ini, kemudian surface-nya adalah ini. Sudutnya berapa? Sudutnya 90 derajat tentunya. Preview. Nah, panjangnya teman-teman bisa sesuaikan, misalkan 10-10 boleh. Preview. Nah, seperti itu. Kasih warna khusus, misalkan ini. Kemudian dengan pola yang sama kita gunakan untuk yang surface nomor 4, jaraknya 15,5. Oke. Gunakan parallel curve. Kemudian supportnya adalah ini, jaraknya 15,5, masukkan 15,5. Review itu. Kemudian kita gunakan sweep surface dengan pola yang sama with reference surface. Guide curve-nya adalah ini, surface-nya adalah ini, kemudian preview. Nah, kita dapat surface yang 90 derajat terhadap base surface-nya ya. Kemudian kita tampilkan yang offset surface kiri dan kanannya di show. Ini adalah cutting surface-nya ya teman-teman. Supaya mudah untuk mendapatkan radius R3 maupun R5, kita bisa langsung trimming dulu untuk cutting elemennya ini. Kita jadikan satu dengan cara di trimming. Sisi sini dengan sisi yang sini, cuttingnya ya, ini dipotong. Kemudian sisi sini kita trimming dengan yang ini. Oke, kemudian yang ini kita trimming dengan yang ini.
sehingga kita mendapatkan bentukan dari cutting elemennya adalah seperti ini. Kalau teman-teman merasa terganggu dengan base surface, boleh di hide dulu. Nah, ini adalah cutting surface-nya. Ya, seperti ini. Nah, kita tinggal membuat radiusnya. Radiusnya yang bagian atas itu adalah R5. Itu ada dua sisi, maka bisa kita gunakan di sini edge fillet. Gunakan edge fillet. Nah, kita tinggal klik edge-nya. Ini edge-nya yang akan dibuat R5. Masukkan 5, preview. Kemudian satu lagi, bagian sebelah sini. Preview, oke. Itu adalah R5. Kemudian yang R3 dengan pola yang sama kita gunakan klik edge-nya. Klik edge-nya. Ini dan yang ini R-nya adalah 3. Masukkan R3. Preview. Oke. Ya teman-teman, ini adalah cutting elemennya. Boleh dikasih nama khusus dan dikasih warna khusus. Misalkan cut surface. Supaya nanti kita tidak keliru. Nah, seperti ini. Sudah jadi cutting elemen. Maka sekarang kita bisa langsung finishing. Elemen-elemennya sudah disiapkan semua, base surface-nya, cutting elemennya sudah. Sekarang buatlah geometrical shape baru, insert new geometrical shape, beri nama misalkan trimming. Apa yang kita lakukan di trimming? Yang pertama mungkin kita aktifkan yang base surface-nya, cutting surface-nya kita abaikan dulu. Ya. Di base surface, teman-teman semua ditampilkan base surface 1, 2, 3, dan 4. Ya teman-teman, kita bisa langsung finishing dengan menggunakan trimming. Ya, boleh dilakukan dengan command berulang karena trimmingnya banyak. Dua-dua saja trimmingnya, ya, supaya nanti tidak bermasalah ketika kita harus melakukan proses editing. Sangat dimudahkan. Oke, yang terakhir ini dengan ini. Jadi, ini adalah base surface-nya. Ya, teman-teman boleh dikasih nama. Ini adalah base surface. Kasih warna khusus, misalkan biru. Nah, kalau sudah, boleh dikeluarkan di show mengenai cutting surface-nya. Ya, teman-teman, ya, tinggal di split saja. Mudah sekali. Klik split. Yang mana yang mau di split adalah ini. Kemudian kita split terhadap whole. Ya, sudah selesai. Di hide cutting surface-nya selesai. Maka jadilah bracket seperti ini. Ya teman-teman, ini juga boleh di hide XY plane-nya. Ya, kemudian warnanya teman-teman bisa ganti dengan warna kesukaan, dan jangan lupa hasil akhir harus diberi nama khusus. Misalkan namanya ini adalah bracket 02. Ini adalah final. Bracket 02 sudah jadi. Warnanya teman-teman bisa diganti dengan warna kesukaan. Misalkan seperti ini. Boleh klik kanan properties. Nah, di sini teman-teman bisa rubah grafik propertiesnya. Garisnya boleh diganti warna putih, misalkan tebalnya dibuat yang tipis saja untuk edge-nya seperti ini. Selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita, dan kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kliklah subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.